Bayangkan ini, kamu bangun di tengah malam, dan di sampingmu, di ranjang yang sama, terbaring sosok yang paling kamu cintai. Tapi, dia sudah tidak bernapas. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tubuhnya membusuk, namun kamu tetap memeluknya, berbicara dengannya, seolah dia masih hidup. Mengerikan, bukan? Aku jamin, kamu pasti merinding. Ini bukan adegan film horor biasa, tapi sebuah potongan kisah nyata yang menginspirasi banyak ketakutan di layar lebar, terutama di Vietnam. Siapkah kamu menyelami kegelapan ini bersamaku? Kamu mungkin pernah mendengar tentang film horor yang diangkat dari kisah nyata. Tapi, bagaimana jika kisah nyata itu sendiri sudah jauh lebih menyeramkan? Lebih menghantui daripada hantu manapun yang melayang-layang di layar. Di Vietnam, ada sebuah tema horor yang sangat kuat dan menghunjam jiwa, yang akar ceritanya terinspirasi dari realitas kelam yang mungkin tak pernah terpikirkan olehmu. Tentang seorang suami yang menyimpan jenazah istrinya yang sudah meninggal dunia, membiarkannya tetap berada di dalam rumah, bahkan di sisi ranjangnya, selama bertahun-tahun. Aku tahu, ini terdengar gila, kejam, dan sekaligus tragis. Apa yang membuat seorang manusia biasa, melakukan hal sekeji ini? Apa yang memisahkan batas tipis antara cinta sejati yang menghormati kepergian, dari obsesi yang membusuk dan mencengkram erat, bahkan setelah kematian? Dan bagaimana kisah-kisah mengerikan ini, yang lahir dari duka mendalam dan tabu sosial, kemudian diterjemahkan ke dalam film horor yang mampu membuat bulu kudukmu berdiri, dan pikiranmu bertanya-tanya. Hari ini, aku akan membongkar semua lapisan misteri ini bersamamu. Membawa kamu ke dunia di mana duka mendalam bisa berubah menjadi kegilaan yang tak terbayangkan, dan budaya menjadi pemicu kengerian yang begitu nyata. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan menembus batas antara hidup dan mati, akal sehat dan ilusi yang diciptakan oleh pikiran yang paling rapuh. Mari kita mulai dengan pilar pertama, duka yang membusuk, anatomi kegilaan manusia. Kamu pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorong seseorang melakukan tindakan sesadis itu? Jawabannya seringkali lebih rumit daripada sekedar orang gila. Ini adalah manifestasi ekstrim dari duka yang tak tertangani. Bayangkan, kamu mencintai seseorang sehidup semati, dan tiba-tiba dia pergi. Dunia kamu runtuh. Bagi sebagian orang, menghadapi kenyataan kematian itu begitu menyakitkan, begitu tak tertahankan, sehingga mereka memilih untuk menolaknya. Penolakan ini bukan sekedar menyangkal dalam hati, tapi membangun realitas alternatif di mana orang yang dicintai masih ada. Mereka mungkin terus berbicara dengan mayat itu, mendandaninya, bahkan tidur bersamanya di ranjang yang sama, seolah-olah dia hanya tertidur lelap. Ini bukan fantasi murahan, ini adalah fenomena psikologis nyata, kadang disebut grief hoarding atau duka obsesif. Para ahli psikologi menyebutnya bentuk depersonalisasi atau gangguan penyesuaian parah. Otak mencoba melindungi diri dari rasa sakit luar biasa dengan menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa orang terkasih masih di sana. Kamu bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Bukan hantu yang menampakkan diri, tapi bayangan orang yang kamu cintai perlahan membusuk di depan mata, sementara pikiranmu bersikeras dia masih hidup. Bau busuk yang samar-samar, perubahan warna kulit, tekstur yang kian mengering, semua itu diabaikan, dipaksa tidak eksis dalam realitas palsu. Rasanya seperti menyaksikan dirimu sendiri perlahan kehilangan akal sehat, sepotong demi sepotong. Kemudian ada pilar kedua yang tak kalah penting, jerat takayul dan batasan budaya. Vietnam, seperti banyak negara di Asia Tenggara, memiliki akar kepercayaan spiritual yang sangat dalam, terutama terkait kematian dan roh leluhur. Di sana, prosesi pemakaman bukan sekedar ritual, tapi sebuah jembatan penting yang memastikan roh orang mati bisa menemukan kedamaian dan tidak gentayangan. Kamu pasti tahu, kepercayaan ini sangat kuat. Jika jenazah tidak dimakamkan dengan layak, atau roh tidak dihantar dengan benar, dipercaya akan membawa kesialan, atau bahkan membuat roh itu bergentayangan tanpa arah. Dalam konteks kisah suami yang menyimpan jenazah istrinya, ini menambah lapisan horor yang sangat khas. Ada kepercayaan yang mungkin berkata bahwa roh sang istri tidak akan tenang jika tubuhnya tidak utuh atau tidak dimakamkan dengan upacara yang benar.
Atau bisa jadi, sang suami sendiri yang percaya bahwa dengan menjaga tubuh istrinya tetap dekat, rohnya akan tetap bersamanya, tidak pergi terlalu jauh. Ini adalah distorsi cinta dan takayul yang menyatu menjadi sesuatu yang mengerikan. Bayangkan beban sosial dan spiritual yang diemban seseorang jika ia melanggar tabu sebesar ini. Tindakannya tidak hanya melawan hukum alam, tapi juga menentang tatanan spiritual masyarakat. Film horor Vietnam seringkali cerdik memanfaatkan ketakutan kultural ini. Mereka tidak hanya mengandalkan jump scare, tapi menanamkan rasa takut lebih mendalam, berkaitan dengan konsekuensi melanggar adat dan kepercayaan leluhur. Dan ini membawa kita ke pilar terakhir, film horor sebagai cermin realitas gelap. Film horor Vietnam, seperti salah satu yang cukup terkenal berjudul The Ancestral, meskipun mungkin tidak secara langsung mengadaptasi satu kasus suami menyimpan mayat istri, seringkali menyentuh tema-tema serupa. Duka yang menghancurkan, keluarga yang menyimpan rahasia mengerikan, dan rumah yang menjadi penjara bagi roh dan kenangan. Mereka mengambil inspirasi dari folklore, kepercayaan urban, dan kasus-kasus nyata yang memutarbalikkan logika. Bagaimana film menerjemahkan kengerian ini? Kamu akan melihat fokus pada atmosfer yang mencekam, cahaya yang remang-remang, sudut-sudut gelap rumah yang seolah menyimpan bisikan, dan suara-suara aneh yang bukan berasal dari hantu, melainkan dari kerapuhan jiwa karakter. Film-film ini sering menggunakan body horror, kengerian fisik dari pembusukan dan kehancuran tubuh, secara tersirat, bukan untuk memuntahkan darah, tapi untuk membangun rasa jijik dan ngeri yang menusuk. Mereka mungkin menunjukkan sebuah boneka yang didandani menyerupai istri yang telah meninggal, atau siluet menyeramkan di balik lambu tempat sang istri beristirahat. Film-film ini juga ahli dalam mengeksplorasi horor psikologis. Mereka membuat kamu bertanya, apa yang lebih menakutkan? Hantu yang tiba-tiba muncul, atau kegilaan yang perlahan merangkak masuk ke pikiran seseorang, mengubah cinta menjadi penjara tak terlihat? Mereka memaksa kamu melihat jurang terdalam duka dan obsesi manusia, dan itu jauh lebih menakutkan daripada sekadar penampakan makhluk halus. Horor sejati menurutku, bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan dan pikirkan setelahnya. Dan film-film ini berhasil melakukannya dengan sempurna, menjadikannya bukan sekadar hiburan, tapi sebuah cermin gelap yang merefleksikan sisi paling tabu dari kemanusiaan. Kisah mayat istri yang disimpan ini bukan sekadar anekdot menyeramkan yang bisa kamu lupakan begitu saja setelah mendengar. Ia meninggalkan serangkaian pertanyaan yang menghantuimu jauh setelah kamu selesai menonton filmnya atau membaca kisahnya. Apa yang terjadi ketika keluarga atau tetangga akhirnya mengetahui rahasia mengerikan ini? Bisakah kamu membayangkan reaksi mereka? Bau busuk yang mungkin selama ini mereka abaikan atau anggap aneh, kini tiba-tiba menjadi bukti nyata dari sebuah tindakan yang melampaui batas kewajaran. Mungkin ada yang jijik, ada yang takut, dan mungkin ada juga yang merasa iba, membayangkan kedalaman duka yang bisa mendorong seseorang ke titik kegilaan seperti itu. Bagaimana pula dengan sang suami itu sendiri? Ketika kebenaran terungkap, apakah dia akhirnya terbangun dari delusinya, ataukah dia akan terus hidup dalam bayangan cintanya yang busuk, bahkan di hadapan hukum dan norma sosial? Pertanyaan ini membuat kita melihat betapa rumitnya psikologi manusia. Bagi dirinya, itu mungkin adalah bentuk cinta dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Namun bagi dunia luar, itu adalah pelanggaran tabu terbesar, sebuah tindakan yang merendahkan martabat kehidupan dan kematian itu sendiri. Film-film horor yang berani mengangkat tema ini tidak hanya menjual kengerian, tapi juga menantang kamu untuk berpikir. Mereka memaksa kamu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Seberapa kuatkah cinta itu? Apakah ada batas yang tidak boleh dilampaui dalam duka? Dan yang paling mengerikan, seberapa mudahkah kita kehilangan sentuhan dengan realitas ketika hati kita hancur? Ini adalah horor yang bukan tentang jump scare tiba-tiba, tapi tentang kengerian yang perlahan merayap, menggerogoti akal sehat, dan membuatmu mempertanyakan kembali semua yang kamu anggap normal. Ini adalah kengerian yang tidak berakhir ketika lampu bioskop menyala, melainkan terus menghantui pikiranmu lama setelah kredit film berakhir. Ini adalah klimaks dari horor sejati,
bukan dari apa yang kamu lihat, melainkan dari apa yang kamu rasakan di dalam diri. Pada akhirnya, kisah tentang mayat istri yang disimpan ini, baik sebagai kisah nyata maupun sebagai inspirasi film horor Vietnam, adalah pengingat yang mengerikan. Ini mengingatkan kita bahwa horor sejati seringkali tidak datang dari makhluk supranatural yang bergentayangan, melainkan dari jurang terdalam psikologi manusia, dari cinta yang membelok menjadi obsesi, dan dari duka yang tak mampu terucap. Ini adalah horor yang berakar pada realitas, pada kerapuhan jiwa kita sendiri. Aku harap setelah menyimak cerita ini, kamu tidak hanya mendapatkan sensasi merinding, tapi juga sedikit pemahaman baru tentang bagaimana budaya dan psikologi bisa membentuk kengerian yang begitu nyata. Film horor, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar hiburan. Ia adalah cermin gelap yang menunjukkan batas tipis antara hidup dan mati, antara akal sehat dan kegilaan. Jadi, lain kali kamu menonton film horor, terutama yang berakar pada kisah nyata, cobalah untuk melihat lebih dalam. Kamu mungkin menemukan bahwa kengerian sesungguhnya ada di dalam diri kita, menunggu untuk terkuat.